Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai baca basmalah dan istighfar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Bagaimana kabarnya? Sehat. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir. Kita sudah bahas di bab 4, yaitu ada 2 yang kita bahas. Ada apa saja? Translasi, betul, dan refleksi ya. Nah, sebenarnya masih ada 2, ada rotasi, ada dilatasi, tapi untuk hari ini kita bahas terlebih dahulu dilatasi terlebih dahulu. Saya punya video, bentar saya tayangkan. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencetak foto dengan berbagai ukuran di Microsoft Word. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada ukuran foto 2x3, 3x4, dan 4x6 yang semua ukurannya proporsional. Coba perhatikan. Ini ada 3 ukuran yang dilakukan oleh pembuat video tersebut. Video ini tadi memperbesar dan memperkecil foto atau merubah ukuran foto. Itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi dilatasi. Yang termasuk dilatasi itu pasangan yang mana? 4x6 dengan 3x4 atau 4x6 dengan 2x3? Berarti dari yang tadi kalian saksikan, apa itu sih dilatasi? Memperbesar dan memperkecil, atau bahasa lainnya adalah merubah ukuran. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Kemudian apa saja sifat-sifat yang ada di dilatasi? Bentuknya tetap, tetapi ukurannya berubah. Perbandingannya sebanding. Selanjutnya perhatikan saya punya video lagi. Dilatasi merupakan salah satu jenis dari transformasi geometri. Seperti yang kita ketahui pada video 11 bahwa transformasi geometri adalah perubahan dari objek geometri Pusat dan skala dilatasi akan mempengaruhi ukuran dan posisi dari objek yang didilatasi. Faktor skala maksudnya adalah pengalinya. Tadi kalau kita punya 2x3 diubah ke 4x6, berarti faktor skalanya berapa? 2, karena dirubah berapa kali lipatnya? 2 kali lipatnya. Sifat-sifat dilatasi yang lebih spesifik lagi. Ini adalah gambar aslinya. Ini akan didilatasikan terhadap pusat dilatasinya di mana ini? 0,0. Kalau negatif akan berlawanan arah. Kalau positif K-nya searah. Kalau K-nya berada di antara 0 sampai 1, contohnya tadi yang mana? Setengah. Nah, kalau setengah akan diperkecil, tapi arahnya akan searah dengan gambar aslinya. Yang kita butuhkan untuk dilatasi yaitu ada matrik. Bagaimana menjumlahkan matrik? Menjumlahkan yang seletak. Perkalian konsepnya bagaimana kalau matrik? Oke, baris kali kolom. Perkalian skalar dengan matrik? Bagaimana? Oke, dikalikan 1 per 1 bagaimana Mas Adi? Oke. Oke. Terus? Oke, coba kita cek hasil jawaban kalian. Benar apa salah? Benar ya? Tujuan kita belajar hari ini apa saja? Yang pertama, mengkorelasikan bayangan hasil dilatasi menggunakan matrik di bidang kartesius. Kemudian yang kedua, menyimpulkan konsepnya. Jadi kita nanti cari tahu rumus dari dilatasi, kemudian penyelesaiannya bagaimana.
Selanjutnya ada memecahkan masalah berkaitan dengan soal dilatasi. Ini ada pembagian kelompok. Silakan bergabung dengan anggota kelompoknya. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Sekarang semua menghadap ke sini terlebih dahulu. Misal ambil contoh titiknya titik A. Kalau saya punya titik asalnya itu 3,1, ini ternyata setelah didilatasikan, hasil bayangannya berapa? 6,2. Oke, 6,2. Misal kita tulis ya. Perhatikan, dari 3 ke 6, dari 3 ke 6, kemudian dari 1 ke 2, terjadi perubahan. Perubahannya bagaimana? Berapa kali lipatnya? Oke, berarti faktor pengalinya berarti berapa? 2. Sehingga misalkan ini adalah X, ini adalah Y ya. 3 itu X, 1 itu Y, berarti bisa saya tulis di sini X dikali dengan tadi faktor skala atau faktor pengali kita simbolkan apa? K. Oke. X dikali K, kemudian koma Y dikali K, atau boleh kita tulis K dikali X, koma K dikali Y. X aksen, Y aksen akan sama dengan K00K, ini penulisan secara matriksnya, dikali dengan XY. Sekarang saya punya ada lembar kerja. Silakan nanti ini didiskusikan. Nanti akan saya bantu dari depan. Jika ada kesulitan boleh bertanya. Tolong ke belakang. Yang dilakukan pertama adalah membaca yang ada di kolom mari berdiskusi. Silakan dibaca, dipahami coba. Kalian membutuhkan apa saja? Ukuran layar laptop. Oke, dan layar proyektor. Silakan kalian boleh cari di internet. Tidak perlu sama dengan yang lainnya, boleh berbeda setiap kelompok lab. Yang sentimeter saja, nggak apa-apa, biar sama. Digambar biasanya lebih mudah. Lihatnya digambar. Nah, gimana sudah? Yang layar proyektornya boleh, bebas, banyak. Boleh itu boleh. Iya. Enggak, langsung aja berapa kali berapa. Panjangnya berapa berarti? Berarti nggak harus pakai perpanjangan. Enggak, bebas. Ukurannya ditulis saja berapa kali berapa. Panjangnya berapa? Ya, satuannya yang penting sama. Selanjutnya yang ditanyakan apa? Ditulis di sini gak apa-apa. Suruh nyari apa? Suruh cari apa? Nah, tulis berarti luas maksimum. Selanjutnya ada nomor 3, kalian suruh menyelesaikan permasalahan tersebut atau solving. Artinya kalian menjawab langkah-langkah yang tadi sudah kalian tulis. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang tadi sudah disusun. Nah, titik pusatnya kita sepakat titiknya di mana? Berapa? Ya, berapa? 3. Ya, sudah itu ketemu. Selanjutnya dijawab lagi pertanyaan berikutnya. Keempat apa? Nah, sudah ketemu faktor skalanya semua? Belum. Oh, ada yang belum. Kalau yang sudah, nanti di menentukan titik yang akan didilatasikan, kalian harus gambar grafiknya. Digambar di sini. Jadi kalian gambar supaya panjangnya berapa tadi?
90. Panjangnya yang mana? 30. Berapa? Mana coba? Yang laptop dulu, kan laptop. Kali 20. Silakan semua boleh berhentikan pekerjaan kalian. Sekarang perhatikan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, saya Arif Rahman Sutanto dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Tuliskanlah ukuran layar laptop dan layar proyektor yang akan digunakan guru. Oke, kami dari kelompok 3 menggunakan ukuran layar laptop 30x20 dan ukuran layar proyektor 90 x 60. Lanjut, soal nomor 2. Susunlah rencana yang akan kalian lakukan untuk menentukan luas maksimal dari gambar hasil proyeksi supaya dapat memenuhi layar proyektor. Yang pertama, menentukan transformasi geometri yang akan digunakan. Dan yang kedua, menentukan titik pusat. Ketiga, menentukan besar skala. Yang pertama adalah titik A 0,0 dan yang kedua yang B 3,0, yang C 3,2 dan yang D adalah 0,2. Dan titik bayangan yang sudah didilatasi A aksen 0,0, B aksen 9,0. Kita mengecek menggunakan GeoGebra tadi. Punya Mas Arif titik yang pertama berapa Mas? 0,0. Ya. Kemudian yang B 3,0. Kemudian yang C 3,2. Yang D 0,2. Semua perhatikan ke depan. Kita akan mendilatasikan setiap titik ini. Tadi kemana? Pusatnya adalah 0,0. Tadi kita dilatasikan dengan A, dengan faktor pengalinya adalah 3. Betul? Di 9,6? Ya, sama. Terakhir adalah titik D, kita dilatasikan terhadap pusatnya 0,0 dengan faktor pengalinya adalah 3. Nah, hasilnya sama apa tidak dengan punya Mas Arif dan kawan-kawan? Sama ya. Nah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing sekarang. Semua bawa HP? Bawa. Lihat, buka grup sekarang soal evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah ya. Besok silakan dibawa hari Selasa ya. Sebelum kita lanjut ke yang A, B, silakan ini dikumpulkan ya. Untuk saya lihat seberapa jauh kalian memahami yang kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar apa? Dilatasi dengan pusat 0,0. Cara menghitungnya bagaimana? X aksen, Y aksen di sini K 0, 0, K dikali dengan X, Y. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, tadi sudah belajar dari awal sampai akhir dengan metode yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dengan soal yang berbeda. Tidak seperti biasanya, apa tidak? Soalnya tadi adalah soal cerita. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Agak menguras tenaga? Iya. Oh, lebih pusing ternyata. Mudah-mudahan besok sudah terbiasa dengan masalah-masalah tersebut. Begitu ya? Amin. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi sudah saya sampaikan, pertemuan berikutnya kita akan membahas dilatasi dengan titik pusat A, B. Terima kasih atas partisipasinya dan kerja kerasnya. Sudah bisa sampai menemukan dengan metode yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.